Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang statistika. Peta konsep statistik, diagram batang, histogram, line plot. Ukuran permusatan, min, median, modus. Ukuran lokasi, kuartil, persentil. Ukuran penyebaran, jangkauan interval, skill, varian, dan semangat baku. Yang selanjutnya ada diagram. Diagram menjadi tiga, yaitu diagram batang, histogram, dan line plot. Diagram batang adalah suatu bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang memiliki fungsi memudahkan dalam menunjukkan perbandingan antara beberapa kumpulan data yang berbeda. Diagram batang terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya terdapat diagram tegak dan mendatar. Sedangkan berdasarkan mengelompokkan datanya terdapat diagram batang tunggal dan rangkap. Contoh diagram batang di bawah ini. Yang selanjutnya ada histogram. Ya, ini pembahasan. Dari histogram pohon pinus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pohon pinus yang memiliki rentang tinggi antara 10 sampai 12. Terdapat 3 pohon pinus yang memiliki rentang tinggi antara 12 sampai 14 meter. Terdapat 1 pohon pinus yang memiliki rentang tinggi 14 sampai 16 meter. Dan melihat data matematika dalam histogram ini, maka akan lebih mudah membandingkan jumlah pohon pinus yang ada dan rentang tingginya pohon. Histogram ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan data yang ada di lapangan. Terus line plot, seorang guru membuat survei kepada muridnya mengenai olahraga favorit mereka. Hasil survei ditampilkan dalam bentuk diagram batang dengan simbol X untuk mewakili jumlah siswa yang memainkan setiap alat musik. Interpretasi data dalam diagram. Kriket disukai oleh 5 siswa, sepak bola disukai oleh 3 siswa, voli 1 siswa, badminton 3 siswa. Data ini disimpulkan bahwa kriket adalah olahraga yang paling banyak disukai ketimbang voli. Berikutnya adalah ukuran pemusatan. Modus digunakan ketika jenis data adalah data kualitatif atau jenis data kuantitatif yang memiliki satu modus atau dua modus. Kedua ada median digunakan untuk jenis data kuantitatif. Biasanya median digunakan ketika ada data yang memiliki nilai yang ekstrim sehingga data ekstrim tersebut tidak memiliki dampak yang besar seperti pada mean. Yang ketiga ada mean digunakan untuk jenis data kuantitatif dan menggunakan seluruh data. Namun mean terpengaruh oleh data dengan nilai yang ekstrim. Berikutnya modus, nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Rumus data berkelompok. Ini penjelasannya. L tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus. D1 selisih antara frekuensi kelas terdapat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C interval kelas. Yang berikutnya adalah median. Ya, rumus median seperti berikut. Median untuk jumlah n ganjil seperti itu dan median untuk jumlah data n genap seperti itu. Berikutnya min, nilai rata-rata suatu data. Rumusnya di bawah. Yang selanjutnya ada ukuran lokasi, yaitu dibagi menjadi 2, kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas Q3. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian n data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Berikutnya kuartil data tunggal. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing pembagian mempunyai 25% data. Rumus mencari nilai kuartil untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk data n ganjil, ini jenis kuartil, rumus kuartil data tunggal, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Untuk langkah-langkahnya tersebut. Yang berikut ada kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah sama dengan kuartil data tunggal, tetapi membagi data dalam kelompok dan jenis memiliki rumus berbeda dengan kuartil data tunggal. Rumusnya sebagai tersebut dan keterangannya ada di kanan. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian n data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil.
Datanya ada di bawah, di samping. di samping. Selanjutnya ada presentil data tunggal, yaitu presentil diameter persen per 100 sehingga persentil merupakan n bagian turut dari 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai presentil. Ya, rumusnya di bawah itu dan keterangannya itu. Berikutnya persentil data kelompok. Persentil data kelompok adalah nilai-nilai yang membagi kumpulan data yang telah dikelompokkan dalam kelas-kelas interval menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil data kelompok digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data yang berkelompok, dan perhitungannya melibatkan penggunaan rumus khusus yang mempertimbangkan frekuensi kumulatif dan batas kelas interval. Berikut rumus persentil data kelompoknya dan keterangannya di kanan. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data-data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran ini juga disebut ukuran dispersi, ukuran variasi, atau ukuran penyimpangan. Jadi dibagi tiga menjadi jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku. Intinya jangkauan. Secara singkat, jangkauan sebuah data atau range adalah selisih yang terjadi antara nilai paling kecil dan nilai paling besar pada sebuah data. Berikut rumusnya jangkauan data. Ada di kanan. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil. Pengertian jangkauan interkuartil adalah ukuran yang digunakan dalam statistika untuk mengukur sebaran data dalam sebuah himpunan. EQR mengukur jangkauan dari kuartil pertama hingga kuartil ketiga dalam himpunan data. Langkah-langkahnya itu mengurutkan data dari terbesar, mencari mediannya, mencari kuartil bawahnya, mencari kuartil atasnya, menghitung jangkauan kuartil dengan mengurangkan Q3 min Q1. Rumus jangkauan kuartil EQR Q3 min Q1, di mana Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil pertama. Berikutnya varian data simpangan. Varian data tunggal adalah ukuran yang menunjukkan berapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya, min. Varian digunakan untuk mengetahui tingkat variasi atau penyebaran suatu data. Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data min atau dengan rumus berikut di bawah ini. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran seberapa jauh data menyebar dan rata-rata. Kalau semua data hampir sama, simpangan bakunya kecil. Kalau data sangat bervariasi, simpangan bakunya besar. Simpangan baku merupakan akar dari varian simbol. Untuk simpangan baku adalah O. Simpangan baku diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Ya itu. Sekian dari kita, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.